Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Pemirsa, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Pada saat itu, di hari 10 Dzulhijjah itu, setelah sholat subuh, yang kita lakukan adalah sholat Idul Adha. Setelah selesai sholat Idul Adha, baru melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, pemirsa, tentang ibadah kurban ini, Majelis Tarjih menilai, berpendapat bahwa hukumnya kurban itu adalah sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, namun Majelis Tarjih memilih berpendapat sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Beberapa dalil yang dipakai adalah, pertama, surat Al-Kautsar itu, tepatnya pada ayat kedua disebutkan fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah, kemudian setelah itu berkurbanlah. Nah, ada juga hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain. Nabi menyatakan dengan nada keras, man wajada sa'atan fala yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa punya kelonggaran rizki tapi dia tidak mau berkorban, maka orang semacam itu tidak boleh mendekat ke tempat sholat yang kami gelar. Hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang punya kemampuan kok tidak mau korban, maka sungguh orang itu tidak terhormat, sehingga tidak boleh mendekat untuk gabung sholat Idul Adha. Nah, pemirsa, tentang ibadah kurban ini kita perlu menghayati dengan baik, karena kalau kita bisa melakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan diterima oleh Allah dan menjadikan kita akan semakin dekat kepadanya. Nah, lalu hewan-hewan apa saja yang boleh dijadikan kurban? Berdasarkan ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis Nabi, ada 3 jenis hewan kurban. Yang pertama unta, yang kedua sapi atau kerbau, dan yang ketiga kambing. Nah, masing-masing ini Majelis Tarjih mengambil pendapat bahwa untuk seekor sapi boleh 1 orang, 2 orang, 5 orang, tapi maksimal untuk 7 orang kalau urunan. Demikian juga kerbau sama dengan sapi. Sedangkan kambing itu hanya untuk 1 orang. Ya. Namun, walaupun kambing ini berlaku untuk 1 orang, boleh diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Nah, dalam sebuah hadis diceritakan seorang ulama tabi'in bernama Atha bin Yasar pernah bertanya pada sang guru yang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari, "Wahai guru,
kaifa kanat ad-dhahaya ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana praktek ibadah kurban pada masa Nabi dulu. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari menjelaskan, kana rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Pada masa itu ada seseorang yang berkorban dengan seekor domba atas nama dirinya dan seluruh keluarganya. Fayakulun wa yut'imun hatta tabahan nas fasorot kama taro. Maka setelah hewan kurban itu disembelih, kemudian dia dan keluarganya memakan dagingnya, dan sebagian kemudian dibagikan kepada orang lain untuk menikmati daging itu. Nah, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa seekor kambing boleh dijadikan kurban atas nama dirinya dan keluarganya. Dan ini tidak ada batas berapa jumlah anggota keluarganya. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar ketika menjelaskan hadis ini, maka kata beliau, tidak ada batas berapa jumlah, mau 10 orang, mau 15 orang, kalau dia keluarganya, boleh. Jadi kurban ini ada atas nama dirinya dan juga keluarganya. Nah, sekarang ada persoalan, bagaimana kalau kurban itu diselenggarakan di sekolahan, di mana seekor kambing satu kelas, atau seekor sapi satu kelas yang jumlahnya mungkin 30 anak atau bahkan 40 anak. Apa boleh seperti itu? Nah, berdasarkan fatwa tarjih yang sekarang sudah dikumpulkan dalam buku berjudul Kumpulan Fatwa Tarjih tentang Ibadah Kurban. Di sana dijelaskan bahwa untuk kurban seekor kambing atas nama banyak orang, mungkin 10 orang, atau juga sama seekor sapi untuk lebih dari 7 orang, jadi mungkin satu kelas berapa? 30 orang. Fatwa tarjih menjelaskan bahwa itu bukan kurban namanya. Itu bukan kurban namanya. Lalu apa? Itu termasuk sedekah atau infak yang tetap dapat pahala. Nah, sehingga kebiasaan yang sudah berlangsung di sekolah-sekolah itu tidak apa-apa, terus saja jalan. Tapi diniati sedekah atau infak pada suasana penyembelihan hewan kurban. Nah, kalau seperti itu, fatwa tarjih membenarkan. Nah, pemirsa, itulah beberapa hal yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.